pemerintah yang merasa punya bertanggung jawab atas kita semua yang ada sini, tolong dipikirkan. Jangan hanya minta KTP kalau mau pelantikan. Jangan hanya cukup suruh kumpul-kumpul KTP kalau mau ada perebutan kursi di situ. Jadi sangat dampak sekali dengan pemagaran ini. Maaf ya, langganan juga sudah mengurang. Karena ini sekarang dari sekolah anak-anak mau ini tapi uang masih tunggakan uang sekolahnya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan Beta James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini Beta berada di pelataran depan Stadion Merdeka Kupang bersama dengan warga penghuni lapak yang berada di Stadion Merdeka ini. Yang mana beberapa waktu yang lalu sempat ada masalah sengketa kepemilikan lahan yang berada di Stadion Merdeka ini, dan dampak dari sengketa itu ada warga ya, atau pihak yang mengklaim bahwa tanah di seputaran Stadion Merdeka ini adalah milik mereka, dan akhirnya mereka melakukan ya pemagaran seng di seputaran depan dari Stadion Merdeka ini, dan ini tentunya membawa dampak yang besar terhadap warga-warga yang menghuni lapak-lapak yang ada di depan Stadion Merdeka ini. Tentunya dampaknya sangat besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun aktivitas mereka menjadi sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, saat ini sudah bersama dengan Beta, perwakilan dari warga penghuni lapak yang ada di Stadion Merdeka ini, di mana diwakili oleh yang pertama ada Kakak Sancho, yang kedua ada Ibu Asni, dan juga ada Ibu Sri. Ya, nah Beta langsung dengan Kakak Sancho. Kakak Sancho, kurang lebih warga sini yang kakak tahu sudah menghuni lapak yang ada di Stadion Merdeka ini kurang lebih sudah di atas berapa tahun rata-rata? Sudah di atas belasan tahun, malah puluhan tahun ada. Yang Kakak Sancho tahu, orang-orang warga sini termasuk dengan Kakak Sancho dong ini tinggal di sini ini kira-kira bayar atau gratis? Bayar. Nah, itu dia punya retribusi atau bayar tuh ke pemerintah itu hitungannya ke mana? Hitungan per bulan ataukah per tahun? Per tahun. Per tahun tuh berapa? Tergantung besar kecil luas dengan lebarnya ruangan. Oh begitu. Nah, pada saat masalah sengketa ini sampai di pagar begini nih, ini kapan kira-kira mereka ada orang yang datang pagar nih, kira-kira kapan? Pemagarannya itu sejak tanggal 29 April. 29 April sampai saat ini. Nah, itu pada saat orang datang pemagaran ini memang sudah melalui pendekatan dengan warga di sini, karena pastinya ini sengketa kan antara pemilik lahan dengan pemerintah, betul tidak? Nah, kira-kira ketika datang pagar sini, apakah ada datang omong dengan warga sini, memohon istilahnya ya, artinya pengertian karena ini ada sengketa jadi orang pagar ini, atau langsung datang pagar sendiri begitu? Jadi awal itu ada bersurat, tetapi yang kita sampaikan itu surat ini bukan tidak pas untuk kita. Seharusnya surat ini kalian bersurat ke PD Pasar, bukan ke kami yang penghuni lapak di sini, begitu. Jadi berarti mereka ada pemberitahuan dulu ke warga ke sini mau dipagar. Nah, setelah mereka pagar ini, kira-kira apa yang kakak orang lakukan setelah pagar seng sudah berdiri? Jadi ketika pemagaran ini kami tidak ada respon sama mereka, karena kami tahu bahwa kami berurusan dengan pihak pemerintah pada dalam hal ini adalah PD Pasar. Jadi setelah mereka adakan pemagaran, kami mengadu ke pihak PD Pasar. Terus tanggapan dari pihak PD Pasar seperti apa? Jadi tanggapan dari pihak PD Pasar, mereka berkoordinasi dulu. Berkoordinasinya itu sejak tanggal 29 sampai hari ini.
29 April. Dari 29 April sampai dengan hari ini. Iya, hari ini. Tidak ada kabar apa? Tidak ada. Kabarnya hanya menunggu saja begitu. Bilang masih rapat. Selain mengadu ke PD Pasar, apakah ada mengadu ke pemerintah terkait lainnya? Mungkin Mama mau? Ya, selama ini kan karena kita kan lewat pemerintah PD Pasar. PD Pasar koordinasi dengan kota. Kota juga belum menanggapi sampai sekarang. Sampai kita ke DPR dan Komisi 2 waktu itu. Ke Komisi 2? Iya, sampai ke Komisi 2. Mereka juga dari PD Pasar sudah bersurat ke kota. Kota juga sudah menyampaikan surat ke pihak Koro. Sampai detik ini belum ada tanggapan juga untuk pembongkaran pagar tersebut. Terus dari DPRD Kota Komisi 2 mereka pun tanggapan juga seperti apa? Mereka tanggapan juga berkoordinasi dengan provinsi. Karena setahu mereka aset ini milik provinsi. Iya, seperti itu. Yang belum pasti tindakan ini dari provinsi saja. Seperti itu. Berarti dari anggota DPRD juga, dari Komisi 2 juga sampai dengan ketika Mama dorang pergi ke sana itu tidak ada kabar lagi ke sini? Tidak ada kabar, cuman tunggu rapat dan hasil rapat sampai detik ini tidak ada respon sedikit dari pemerintah. Cuman kata sabar saja selama ini. Ini dari bulan April? Iya, sampai detik ini, hari ini. Lama, Mama, ya? Cukup lama. Nah ini, terus kalau pemerintah provinsi sendiri, adakah mungkin dari Mama Don juga mungkin pergi bersurat sana atau pergi mengadu ke sana? Sudah pernah beberapa dari pengguna lapak, sekalian juga dari PD Pasar. Sudah koordinasi katanya 2 minggu lalu kemarin. Katanya timnya sudah siap. Sampai sekarang tidak pernah datang. Timnya sudah siap, ini siap apa, Mas? Siap untuk pembongkaran katanya. Oh, mau bongkar ini Iya. pagar seng. Dari PD Pasar atau pemerintah provinsi? Provinsi, karena PD Pasar sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi. Mama lo tahu pemerintah provinsi yang dimaksud ini di apa? Yang Di bagian aset. Oh, di badan aset. Ya. Ya, provinsi ya. Oke, Mama. Kira-kira selama pemagaran ini berlangsung, Iya. ya, dampak kepada Mama Doni apa? Sangat dampak sekali. Omset kita menurun ya. Kalau Mama sendiri usahanya apa? Saya salon, kemudian saya juga salon dengan lembaga kursus dan pelatihan. Jadi sangat dampak sekali. Dengan pemagaran ini, maaf ya, langganan juga sudah mengurang. Dianggap bahwa kita sudah tidak ada lagi di di Stadion Merdeka ini. Kalau Mama sendiri omsetnya seperti apa sebelum pagar dan sesudah pagar nih kira-kira Mama dong? Sangat menurun sekali, Pak. Sangat menurun sekali. Ya, Baru kalau sebelum pagar itu berapa Mama dapat? apa ya? Kalau kita selama ini kan masih pandemi ya. Itu saja omset kita sudah menurun. Apalagi tambah di pagar lagi. Seperti apa? Sebenarnya pengguna lapak ini kalau mau bilang sangat mengeluh sekali dengan omsetnya. Mau mengeluh ke siapa? Sementara pemerintah sendiri tidak pernah menanggapi pengeluhan rakyat seperti itu. Main janji-janji sampai detik ini. Saya rasa mereka juga lewat. Pemerintah, entah pemerintah kota, provinsi lewat. Mereka cuma bilang sabar-sabar aja sampai detik ini. Tapi tidak tahu sabar. Sabar sampai kapan juga tidak ada kejelasan dari pemerintah. Seperti itu. Kalau Om Sancho sendiri usahanya apa dan dampaknya seperti apa? Mungkin Om Sancho bisa kasih gambaran. Kalau saya usahanya kios, yaitu sembako. Jadi dampak yang beta rasakan itu yang pertama karena barang-barang order yang saya jual itu gas, terus galon air. Jadi tidak ada orang lagi yang mau datang karena jauh angkatnya. Terus kita mau order juga siapa mau antar karena angkatnya air dari sini ke sana ke pojok. Kita paling pojok ujung. Jadi dampaknya sangat buruk sekali. Omset berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak 4. Anak 4 orang. Iya, anak 4 orang. Sekolah. 2 sekolah. 2 sekolah, 2 belum. Kira-kira ada dampak tidak dengan mereka biaya pendidikan, kebutuhan makan minum setiap hari itu seperti apa? Ada dampaknya. Karena ini sekarang dari sekolah anak-anak mau ini tapi uang masih tunggakan uang sekolahnya. Uang sekolah masih Iya, tunggakan? masih tunggakan. Kalau dengan Mama Sri sendiri, Mama Sri ini usaha apa? Usaha saya warung, dan warung saya juga mepet pagar seng. Kalau kita lihat dari pertama penutupan pagar seng ini memang dilihat itu kita hanya berharap. Pertama kali keluarga Koro tutup dan itu pun dikasih selembaran kertas. Waktu itu saya protes juga.
Kenapa ini selembaran kertas dikasih ke penghuni lapak? Keluarga Koro bilang, saya tidak ada urusan sama pemerintah. Saya tidak ada urusan sama PD Pasar. Saya urusannya sama penghuni lapak. Terus sampai sempat saya emosi juga. Terus kalau begitu, nah ibu pergi ke sana ke PD Pasar, mengadu ke sana. Biar ibu dapat ganti rugi begini-begini, bla 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 begini. Akhirnya saya simakin, ini yang bodoh saya, kok yang bodoh pengacara? Kenapa pengacara kasih tahu begitu? Padahal surat itu juga tidak resmi. Kenapa harus ditujukan kepada kami? Sedangkan kami selama ini kita berurusan sama pemerintah, kita berurusan sama PT Pasar. Seharusnya menyimak ke situ. Nggak mungkin kita walaupun diusir sama siapapun yang bersengketa di lahan ini, nggak mungkin kita akan angkat kaki dari sini karena kita bernaung di bawah lembaga pemerintahan. Terus perjalanan pemakaran sampai sekarang kita udah mengusulkan ke berbagai lembaga, berbagai pihak yang bersangkutan, ke PD Pasar, ke komisi, ke provinsi. Itu pun semuanya tanggapannya sabar, sabar, sabar. Dibilang sabar itu kan mekanisme peraturannya. Tapi kita di sini mau sabar pakai jalan apa? Sedangkan rata-rata yang di sini tuh kita usaha ini hari buat makan. Pasti kalau ini hari tidak makan, yang ada jual parang. Sekarang parang aja sudah banyak yang kejual. Terus terang, dampak pemakaran ini selama hampir 1,5 bulan, kita yang di sini depresi. Lebih-lebih yang nggak punya penghasilan. Kalau pagar sana ditutup sana, sampai saya jualan di jalan raya, apa hasilnya ada? Sampai saya panas-panas juga hasilnya nggak memenuhi. Sedangkan sekarang ini kebutuhan kita, pemerintah nggak mau dengar. Apa pemerintah dengar? Apa pura-pura budak? Pura-pura budak, karena mungkin dari berita, dari apa semua sudah dengar, tapi sengaja tidak mau menghimbau. Kalau dari Komisi C, oke, Komisi C bilang begini menanggapin. Dari Komisi 2, dari provinsi, harusnya masih berdiskusi ke lembaga badan aset, ke lembaga hukum. Kita itu nggak terlalu memahami di bidang itu. Yang kita pahamin itu, ada janji mau bongkar, ya bongkar. Itu yang perlu. Kalau perjalanan itu lama, kita semakin lama sengsara di sini. Apalagi ini mau anak masuk sekolah, anak saya mau kuliah tahun ini. Mau saya bayar pakai apa? Walaupun udah daftar. Motor saya aja suka kena tarik. Nggak bisa bayar 2 bulan langsung dong tarik. Tinggal apa lagi? Barang udah banyak yang saya jual. Karena barang saya di pinggir jalan dan bisa usaha. Coba dengar Pak pemerintah. Bapak yang merasa punya tanggung jawab di Stadion Merdeka sini. Semua orang yang usaha di sini, ini hari usaha, ini hari buat makan. Semua yang di sini juga punya utang. Mau bayar pakai apa? Lihat, bulan kemarin, mau closing bulan, itu sudah tahu. Tagihan BRI, tagihan yang pada kredit motor, yang tagihan apa, semua harus kejar, minta dibayar. Apa bisa kita kasih alasan? Pak, pagar saya ditutup, saya nggak ada usaha. Dia nggak akan mau terima. Maunya bayar. Tapi kita bayar pakai apa? Kita 1,5 bulan tidak ada usaha. Makan aja susah. Yang ada tertekan hari. Yang ada masuk naik mata semua ntar. Kalau kita terusin begini, tolonglah Pak pemerintah dengar kami keluhan orang susah ini. Karena kami selama ini berurusan dengan pemerintah, karena kami selama ini bernaung di lembaga pemerintah, kita nggak terlalu tahu menahu urusan siapapun yang punya tanah di sini. Karena orang tua saya juga di sini sudah 40 tahun. Kenapa kalau nggak bersengketa nggak dulu sebelum suami saya lahir? Kenapa sekarang baru itu? Orang tua saya sini sampai 40 tahun, sampai orang tua saya sampai sakit sekarang. Jadi tolong dipikirkan, jangan hanya dengar lewat pagar yang ditutup, tapi lambaikan tangan aja atau lihat-lihat, biarin aja orang penghuni lapak santai-santai diam-diam. Kita bukan santai-santai, kita di dalam sini tertekan. Kita di dalam sini sungguh. Yang jualan kanan kiri hampir nggak ada penghasilan sama sekali. Kalau nggak percaya coba duduk dari tanggal 1 sampai tanggal 30 apa yang terjadi tiap hari. Hanya berkelahi orang tagih utang. Kalau nggak percaya. Tapi itu semua kita mau mengadu ke mana? Mengadu ke mana? Semua lembaga udah kita lewatin. Tapi hasilnya belum ada, masih nol. Tolong Bapak pemerintah yang merasa punya bertanggung jawab atas kita semua yang ada sini, tolong dipikirkan. Jangan hanya minta KTP kalau mau pelantikan. Jangan hanya cukup suruh kumpul-kumpul KTP kalau ada
mau ada perebutan kursi di situ. Saya berani omong begini karena saya merasa karena kami tidak salah. Karena kami ini adalah orang susah, orang kecil yang mencari nafkah, bukan hanya mencari nafkah tiap hari, ini hari makan, ini hari besok. Bukan pejabat pegawai yang ini hari duduk sampai tanggal 30, tanggal 1 gesek gajian. Terima kasih. Oke, Kakak Sancho, kira-kira sampai dengan hari ini adakah pihak-pihak yang mungkin datang dan minta warga semua di sini untuk harus kasih kosong ini tempat atau tidak? Kalau untuk pihak pemerintah tidak ada. Pihak pemerintah malah mereka menganjurkan bahwa jangan pernah keluar dari sini. Menunggu saja prosesnya. Hanya yang meminta untuk mengosongkan tempat ini adalah dari keluarga Koro. Iya, keluarga Koro. Tapi kalau untuk pemerintah tidak. Malah pemerintah suruh jangan pernah keluar dari sini untuk sambil menunggu proses. Adakah menggunakan intimidasi atau kekerasan atau ancaman? Oh, tidak. Tidak. Iya. Namun kita dari Kakak Sancho sendiri, mungkin Kakak Sancho ada punya harapan kepada pemerintah terkait dengan masalah ini yang masih berlarut-larut. Ya, jadi harapan saya, tolong pemerintah jangan kasih kami obat penenang, Pak. Jangan kasih kami obat penenang, tapi kasihlah kami obat untuk menyembuhkan sakit hati kami di sini. Jadi obat penenang itu dalam arti kami pikir mereka janji, oh 1 minggu lagi. Akhirnya kami pulang dengan tenang. 1 minggu. Jawabannya tidak ada. Akhirnya kami sakit lagi, begitu. Jadi tolong yang berwenang dalam hal ini pemerintah provinsi, tolong jangan kasih kami obat penenang, tapi kasihlah kami obat untuk menyembuhkan. Gitu, Pak. Mama sendiri? Kalau menurut saya, Pak, ya, kalau menurut saya kami minta kepada pihak pemerintah, tolong direspon. Responlah kepada kami tidak minta apa-apa. Cuman kami minta kalau boleh pagar ini segera dibongkar supaya kami pedagang di sini bisa beraktivitas kembali. Dan sebagai pemerintah, maksud saya pemerintah ini lama sekali merespon untuk membongkar pagar tersebut. Karena begini, semakin lama kami juga semakin jenuh, Pak. Atau memang pemerintah tidak mau peduli lagi. Kalau memang pemerintah mau membuat sesuatu, lahan ini seperti apa, tolong datang sosialisasi baik-baik dengan pedagang. Jangan dibiarkan sampai berlarut begini, menunggu kejelasan, tidak ada titik. Bagi kami warga di sini ini cuma satu permintaan kami. Siapapun yang menang dalam hal lahan tanah ini, kami siap juga angkat kaki. Kalau memang kasihlah titik terang buat kami. Siapa sebenarnya yang harus kami bersandar seperti itu. Pihak pemerintah sendiri sudah tidak peduli ini saya lihat. Malah sudah sampai 2 bulan ini. Tidak ada tanggapan sama sekali. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Mama Doang sudah mewakili warga semua yang ada di lapak di Stadion Merdeka ini. Oke guys, demikianlah hasil kami ya berdialog dengan perwakilan dari warga penghuni lapak-lapak yang ada di Stadion Merdeka ini. Semoga pemerintah yang mendengar keluhan daripada warga yang menghuni lapak di Stadion Merdeka ini bisa meresponnya dengan cepat, karena warga di sini tentunya berharap sekali ada respon yang cepat terhadap kehidupan mereka di sini, terhadap semua resiko apapun dari pemagaran yang ada di depan stadion ini, terhadap usaha-usaha mereka, kehidupan mereka, anak-anak mereka. Nah, harapan dari warga di sini adalah pemerintah bisa bertindak cepat, dan kepada para wakil-wakil rakyat juga yang merupakan bagian dari daerah pemilihan di wilayah Kecamatan Kota Lama ini ya, juga bisa memberikan pendampingan kepada warga-warga di sini. Oke, saya James Bore, pamit, sampai jumpa.